Oke teman-teman, jadi pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan Sara ya, Smart Accounting Reporting Apps yang saya bikin untuk mempermudah kalian para business owner yang pencatatannya mungkin masih belum 100% otomatis ya menggunakan Google Sheet. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan adalah dari segi sheet-nya dulu. Yang pertama ini dashboardnya ya. Dashboardnya ini di sini saya menggunakan 3 ringkasan. Yang pertama yaitu dari ringkasan penjualan secara lifetime-nya. Jadi dalam 1 tahun itu berapa sih omset, HPP, terus pengeluarannya sama net profit-nya, termasuk menghitung nominal aset gudang. Nah, untuk di bagian nominal aset gudang ini sebenarnya opsional karena si laporan keuangan ini, si Sara ini memang saya tunjukkan bukan hanya fokus pada brand owner yang punya stok produk, tapi pada awalnya ditujukan untuk dropshipper. Tapi belakangan ini dropshipper banyak yang beralih menjadi brand owner alias nyetok produk sendiri. Makanya di Sara ini saya gabungkan ya antara gudang dan juga untuk reporting penjualan. Nah, jadi yang pertama ini lifetime-nya dari bagian atas, lalu ringkasan bulanan. Ringkasan bulanan ini tinggal pilih aja bulannya apa untuk mengeluarkan ringkasan, karena di sini datanya belum ada, jadi semuanya 0. Lalu ada ringkasan harian, ini bisa dipilih berdasarkan tanggal ya. Tanggalnya di sini bisa disortir mau di tanggal berapa sampai berapa. Lalu untuk Sara ini pengisian datanya adalah per tahun ya. Jadi setiap akhir tahun nanti bisa diarsipkan, karena di sini nanti kalau misalnya dipakai secara terus-terusan sepanjang tahun, mungkin dipakai 3 tahun, 5 tahun, itu kodenya akan semakin berat. Jadi saya berinisiatif untuk membuat si Sara ini hanya 1 tahun aja. Nanti ada fitur arsip. Nah, di fitur arsip itu nantinya bisa mengarsipkan secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu make copy si filenya ini. Nah, nanti langsung dikerjakan oleh button. Oke, gitu aja ya. Ini untuk ringkasan dashboard. Nah, di sini ada buttonnya ya, button arsip ini untuk mengarsipkan si data ini. Jadi misalnya di akhir tahun nanti di 2025, nah itu bisa langsung diklik arsip, maka dia akan mengarsipkan otomatis, lalu membuat dokumennya itu menjadi tulisan laporan arsip tahun, berarti tahun 2025 ya. Karena 2026 kan mau dipakai baru kan, jadi 2026 dikurangi 1, rumusnya gitu ya, -1, maka tulisannya nanti laporan arsip 2025 ketika diklik arsip. Lalu setelah diarsipkan langsung klik di button reset, nanti dia akan mereset secara otomatis semuanya. Nanti akan kita praktekin ya. Untuk pengisiannya pertama di data pesanan seperti biasa aja. Jadi di sini saya mengkategorikan ada kategori input, choose, sama otomatis dan semi otomatis. Jadi fokusnya kalian itu pengisian di bagian input sama choose aja. Untuk yang di bagian semi otomatis dan otomatis, ini ya untuk yang otomatis, ini udah saya warnain, saya bedain, itu dibiarin aja. Jadi nggak usah diotak-atik, dia nanti akan langsung memunculkan value secara otomatis. Kalau misalnya nggak muncul-muncul, ditungguin aja. Nah, di sini kalian bisa masukin master dulu ya. Jadi kode SKU-nya silahkan dimasukkan di data master, nama produk, harganya. Kalau misalnya kalian sendiri yang sebagai supplier atau brand owner, silahkan dimasukin di sini namanya. Kalau berbeda supplier alias kerjasama dengan orang, maka di sini juga silahkan dimasukin. Lalu untuk PIC user ini yang akan bertanggung jawab. Jadi PIC user ini nanti akan dimasukkan kalau di dashboard. Nanti dia akan mengetahui ini ya, RTS team sama omset team. Jadi kita bisa secara langsung mengetahui CS dengan kinerja terbaik dan kinerja yang paling buruk. Nah, kalau kinerja terburuk berarti kan berada di sini ya, yang RTS tim ini jumlahnya yang paling banyak, nanti dia diurutkan di sini ya. Terus metode pembayaran ini COD atau transfer, silahkan diisi di sini. Terus platformnya kalau mau ditambahin juga boleh. Terus untuk jenis pengeluaran ini kalau misalnya kalian mau tambahin atau sesuaikan juga bisa. Ini mudah banget ya. Oke, kita langsung praktek aja ya untuk pengisian. Di sini saya juga udah punya data dummy ya yang bisa dimasukin. Untuk yang pertama penanggalan ini saya bikin otomatis ya. Jadi misalnya kalian ngetiknya ngasal, misalnya 1.5.25 gini misalnya. Nah, dia akan auto memperbaiki formatnya menjadi DD/mm/YYY. Walaupun karakternya diubah menjadi koma, misalnya 1,5,25 seperti ini ya, dia akan auto memperbaiki juga. Bahkan misalnya typo, jadi dulu pernah kasus admin saya itu typo ya 2025 tapi nulisnya 20255 gitu. Jadi ada 5 di belakangnya. Nah, itu juga auto bisa dikoreksi oleh script. Jadi misalnya typo 1/5/2025 gini misalnya ya. Nah, dia nanti langsung auto memperbaiki. Nah, begini ya. Kodenya langsung bisa auto memperbaiki. Bahkan untuk yang di belakangnya ada waktunya, itu waktunya bisa langsung terhapus. Ini contohnya, ini data selesai pesanan dari TikTok. Oke, coba saya copy data dummy dulu. Misalnya Ctrl C seperti ini. Saya masukin paste di bagian tanggal ya.
Oke, nah nanti dia langsung auto bekerja nih scriptnya. Dia akan menghapus si jamnya menjadi cuman tanggal aja. Nah ini biasanya terjadi delay. Kalau misalnya delay kayak gini, teman-teman biarin aja ya, biarin kodenya bekerja. Kadang memang, nah ini bisa. Kadang memang ini butuh waktu agak lama. Lalu untuk di sini setelah input penanggalan seperti ini, kita masuk bagian PIC user. Ini tinggal dipilih aja sebenarnya. Kalaupun mau diketik manual juga bisa. Nah ini ya CS2. Kalau misalnya MP, nah seperti ini. Kalau misalnya mau di copy juga bisa. Misalnya CS1 ini. Terus saya mau copy nih sampai ke bawah. Nah ini juga bisa dipaste langsung ya. Nah nomor IC-nya ini juga punya fitur auto formatting. Jadi kalau misalnya formatnya berantakan, selnya ada warnanya atau ada karakter dan spasi yang nyelip di resi itu, maka dia akan auto memperbaiki. Jadi spasinya dihilangkan, karakternya dihilangkan, sel yang berwarna itu juga akan direset menjadi putih. Dan juga untuk fontnya, nanti dia akan mengubah secara otomatis menjadi Arial ukuran 10. Kalau nggak percaya, kita buktiin aja pada resi yang berantakan ya. Ini resi yang berantakan, kita coba paste ya. Coba berapa? 10 dulu ya. Ini seperti ini, langsung di kopas aja, langsung dipaste ya di bagian resi. Nah dia auto memperbaiki seperti ini, tuh kan, langsung auto memperbaiki ya. Jadi datanya langsung auto rapi nanti di situ. Ketika misalnya ada yang berantakan. Contoh kemarin saya coba-coba untuk bikin data seperti ini ya. Ini datanya kan berantakan banget nih, ada koma, ada spasi ngaco begini ya. Nah ini tinggal coba di copy, lalu kita paste di bagian nomor resi. Karena baris yang bekerja ini kodenya saya selipkan hanya pada baris yang C aja. Oke, kita coba paste di sini. Nah ini nanti dia akan langsung auto memperbaiki format. Nah ini ya, dia langsung auto memperbaiki format. Jadi ini nggak bisa direkayasa, karena tangan saya dua dan nggak mungkin melakukan pekerjaan secepat itu ya. Jadi ini semuanya hanya dikerjakan murni 100% oleh script. Lalu kode SKU. Nah di sini untuk kode SKU bisa diinputkan dari data master yang kalian punya. Jadi tinggal diketikkan aja. Misalnya ngetiknya, misal nih di data master kode SKU-nya pakai huruf kapital semua. Nah di sini diketikkan pakai huruf biasa, nggak pakai kapital. Nah itu juga di nama produk juga akan memunculkan namanya. Jadi nggak peduli mau itu diketik pakai huruf besar semua atau kecil, si nama produk juga akan memunculkan. Asalkan sesuai ya datanya dengan yang di data master. Oke, kita coba di sini kode SKU-nya. Saya misalnya langsung kopas aja dari sini ya, langsung kopas di kode SKU. Kita kopas seperti ini. Nah ini kan delay nih, dia nggak langsung memunculkan nama produk. Itu biarin aja teman-teman, karena kodenya memang sedang bekerja dan memang tidak bisa secepat itu. Secara real time memunculkan itu nggak bisa. Jadi memang harus ada durasi waktu tunggu. Tapi nggak apa-apa, ini semuanya akan bekerja. Nah ini langsung dikerjakan, misalnya mau ngopas produk lain, misalnya ini ya 34, saya kopas sampai bawah. Ini nggak apa-apa, ini dibiarin aja nggak apa-apa. Dia akan muncul sendiri nanti. Oke, seperti ini untuk kode SKU. Nah ini untuk nama produk. Kenapa saya berikan nama semi otomatis di bagian sini keterangannya? Karena di sini nanti akan ada dua fungsi. Jadi yang pertama dia akan memunculkan data dari nama produk yang ada di data master. Kalau misalnya di kode SKU yang kita input di sini itu tidak memiliki value di nama produk, maka dia bisa diisi manualan. Contoh misalnya ada kode SKU baru yang belum didaftarkan di data master. Misalnya apa? Kita tulis aja ya, misalnya SNDL gitu. Nah ini kan SNDL kan memang tidak ada di data master, kan tidak ada namanya nih, ya kan? Nah kita bisa memasukkan inputan ini manualan di nama produk. Jadi di sini nanti namanya bisa disesuaikan atau langsung didaftarin di nama produk, nggak apa-apa. Nanti di sini akan auto menimpa. Oke. Jadi ketika kode SKU di sini dimasukkan yang bukan berada di data master, maka dia akan di stabilo oleh warna merah nanti. Ini masih nunggu ya karena kodenya sedang berjalan. Nanti di sini akan memunculkan warna merah dan di bagian nama produk tidak akan memunculkan value apapun. Nah seperti ini ya. Jadi dia ditandain dengan auto stabilo warna merah seperti ini dan kita bisa memasukkan nama produknya di sini secara manual ataupun kita daftarkan dia di data master seperti ini. Oke, teman-teman silahkan pilih sendiri mau langsung didaftarkan di data master atau dimasukkan manualan di sini, boleh-boleh aja. Oke, kita lanjut. Ini saya hapus dulu ya. Ini sebagai contoh. Nah, kalaupun dihapus di sini nanti dia akan auto putih selnya yang berwarna tadi akan auto menghilang juga. Ini sudah saya script juga. Oke, lalu untuk quantity, ini inputan, ini bebas saja. Ini sesuaikan dengan orderan kalian atas produk ini berapa ya. Ini tinggal diseret aja, saya tinggal nyeret. Terus untuk metode pembayaran, ini juga kita input secara manual. COD, lalu nominalnya. Nah, nominal ini kan nominal pencairan ya. Pencairan dana dari marketplace ataupun agregator itu berapa, ditulis aja. Ini sebagai contoh aja, 70.000. Ini contoh, terus untuk platformnya, teman-teman pilih closingnya ada di mana. Misalnya di TikTok ada segini, terus di WA misalnya di sini ada segini ya. Ini karena datanya dummy aja. Oke, seperti ini. Terus misalnya di sini sisanya Shopee.
Oke, kita input di sini. Nanti di bagian dashboard, nah dia juga akan langsung menunjukkan lifetime omsetnya sama omset sesuai dengan bulan. Jadi ini bulannya dipilih karena ini pasti akan ada bulan yang berbeda ya. Ini bulannya ada yang mungkin nggak di Mei. Nah ini kan belum dikasih tanggal ya di sini. Jadi di sini kalau dikasih tanggalnya di sini, nanti di dashboard di sini akan menyesuaikan nih untuk yang range bulanan. Oke, untuk modal, untuk data pesanan ini udah selesai gitu aja. Terus untuk bagian modal barang, nah ini modal barang ini sebenarnya saya menggunakan pendekatan dari sistem yang saya kerjakan selama ini, karena selama ini kan saya dropship ya, jadi saya harus membayar tagihan per hari ke supplier. Nah ini sistem yang saya bikin. Jadi konsepnya adalah di sini kita bisa input tanggalnya. Misal dalam satu hari misalnya yang keluar misal ini tanggal, anggap aja ini tanggal 1 Mei gini ya, 1/5/25. Nah di 1 Mei ini produk yang keluar tuh banyak. Misalnya produk 1 keluar, produk 2 keluar, produk 3 keluar. Nah ini berada di tanggal 1 semuanya. Misalnya berada di tanggal 1 semuanya. Nah ini kuantitinya misalnya untuk produk 1 10, produk 2 5, terus di sini produk yang ketiga ada 8. Nah ini kan totalnya kan total berapa nih? Total ada 230 ya kan. Nah ini totalnya ada 230. Nah di sini untuk di bagian yang bilik kanan mulai dari baris H sampai K ini adalah ringkasan ya, ringkasan dari pengeluaran yang terjadi di hari ini. Jadi ini semuanya kan tanggal 1 nih, 1 Mei. Nah di sini tinggal ditulis aja nih, satu kali aja, 1.5.25. Nah di sini ya, bentar, ini harus titiknya bentar, 1.5.25. Nah, dia akan mengeluarkan nominal total. Ini tadi kan 230. Nah, di sini juga akan mengeluarkan secara otomatis ringkasan dari produk ini tadi, ya. Nah, untuk yang di bagian saldo retur, ini terjadi karena biasanya kan kita ada produk retur ya. Dalam satu bulan tuh pasti akan ada aja barang balik gitu kan. Nah, itu menjadi deposit kita sebagai dropshippernya si supplier. Jadi misalnya untuk HPP-nya yang contoh yang 50.000 ya. Yang 50.000 ini HPP, lalu di 10 hari yang akan datang itu ternyata ada produk yang retur misalnya ada 3 gitu, totalnya kan berarti 150.000. Nah di sini dikurangi aja 150.000. Oke, seperti ini. Nah maka total bayarnya menjadi 80.000. Kita nggak bayar semuanya karena kita ada deposit saldo retur tersebut. Selanjutnya pada part pengeluaran, untuk tanggalnya tetap sama, di input aja seperti ini atau pakai Kopas juga boleh. Lalu untuk pengeluaran ini bisa dipilih aja. Kalau misalnya ini nggak sesuai, maka di data master bagian jenis pengeluaran ini bisa ditambah atau dikurangi. Lalu diisi nominalnya, misal pengeluarannya 500.000. Nah ini ya langsung bisa dia di bagian kanan. Seperti biasa ada ringkasan pengeluaran. Pengeluaran terbesar ada di iklan Facebook. Terus di sini nanti dideskripsikan semua dari yang ada di pilih kiri. Terus untuk data RTS juga sama. Ini untuk tanggalnya silakan langsung diisi. Ini sebagai contoh saya ngambil data dari data dummy dulu. Contohnya misalnya dia datang di tanggal ini ya. Ini data yang asal-asalan aja karena sebagai contoh seperti ini, nanti dia akan langsung auto dikoreksi. Terus untuk nomor resi juga sama. Untuk nomor resi saya nyoba yang data agak berantakan, nanti dia akan auto dikoreksi juga seperti ini, jangan khawatir. Nah ini langsung auto dikoreksi ya untuk formattingnya. Lalu untuk kode SKU misal di sini saya ngopas aja. Dari sini ada di data RTS kode SKU-nya. Oke, kita ubah seperti ini. Ya, lalu nanti nama produk dia akan muncul di sini. Nah, untuk RTS ini ada dua kondisi, yaitu RTS ongoing yang distatuskan RTS tapi masih di aplikasi, belum nyampe gudang. Nah, untuk yang kedua ada RTS ketika barang nyampe gudang. Jadi kalau kinerja saya di bisnis itu admin itu wajib nulis, nyatet resi-resi yang udah retur dan udah nyampe gudang itu mana aja, itu nanti langsung di list pada bagian sini. Oke, misalnya ini distatuskan retur, ini orderannya anggap aja satu semua ya biar gampang untuk pengisiannya. Oke, terus PIC-nya misal ini produknya semua punyanya penanggung jawabnya CS1 semua, terus denda RTS-nya berapa. Jadi kalau di agregator mengantar itu setiap ada satu produk retur itu kan ada dendanya ya, kita harus menanggung ongkir baliknya. Anggap aja 5.000, kita sama ratakan aja. Oke, seperti ini. Nah, lalu di bagian sini, ini untuk tanggalnya, coba di input samain dulu. Seperti ini. Nah, untuk nomor resi, ini nanti ketika resi yang di input di bagian RTS sampai gudang, ketika cocok dengan yang ada di RTS ongoing, maka di bagian RTS ongoing, dia bakal memunculkan stabilo hijau. Contoh, misal saya kopas bagian sini, anggap aja ini kasusnya sama ya, udah nyampe
gudang misalnya, Ctrl V. Nah, dia di bagian inputan, nah dia akan auto mengeluarkan stabilo hijau seperti ini. Ini berarti tandanya bahwa resi ini, produk ini udah nyampe di gudang. Oke, lalu untuk di bagian gudang, nah gudang dan pembelian stok ini sebenarnya opsional ya. Buat teman-teman yang baru nyetok produk, ini pasti akan sangat berguna banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyetok sama sekali, murni hanya dropshipper, maka nggak perlu digunakan fitur gudang sama pembelian stok. Jadi ini opsional aja. Oke, kita ambil contoh di sini saya masukkan data dummy juga pembelian di gudang. Misalnya di bulan ini, oke, kita ambil aja urut ya. Anggap aja 2 sampai 8 Mei ini produk 1, produk 2, produk 3, produk 4. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk produk masuk dan produk keluar memang tidak bisa dijalankan secara bersamaan, karena kalau misalnya ada produk masuk lalu di saat yang bersamaan produknya keluar, itu mendingan didefinisikan ke sheet yang baru. Bukan sheet, maksudnya di baris yang baru, di kolom yang baru ya. Jadi nggak boleh dalam satu sel ini. Contohnya misal produk 1 masuk 20 produk misalnya. Nah, keterangannya restock, karena restock 20 begini. Nah, ini dia akan langsung memunculkan di area sini. Ini otomatis semua ya. Terus untuk produk 2, contohnya di sini 10. Tapi produk masuk 10 ini bukan restock, melainkan retur. Nah, ini bisa didefinisikan seperti ini. Terus untuk produk 3, misalnya di sini keluar 10 hari ini, yaitu dengan definisi terjual. Nah, di sini kenapa di sini bisa minus? Karena kita belum mendefinisikan restocknya. Ya, jadi pengisiannya itu harus satu baris. Teman-teman mau terjual, restock atau retur. Terus untuk yang selanjutnya pembelian stok. Ini juga opsional. Jadi di sini ini fungsinya sebenarnya untuk pencatatan status ya. Jadi kalau kalian misalnya DP produk atau lunas produk lalu didefinisikan secara manualan oleh admin, nah di sini saya membuatnya secara otomatis. Oke, di sini anggap aja tanggalnya seperti ini. Ini tanggal PO-nya. Lalu saya PO untuk produk 1, produk 2. Kuantitinya misalnya ini 20, ini 30. Nah, untuk di bagian total tagihan ini dia otomatis ya, tagihannya otomatis sesuai dengan harga yang ada di data master. Lalu nominal pembayaran. Nah, ini kan biasanya kita nggak langsung bayar secara lunas ya kalau kita ke pengrajin atau kita PO ke pabrik gitu ya. Biasanya kan 50% dulu. Nah, ini misalnya 200.000 nih tagihannya. Terus bayarnya cuma 100.000. Maka di bagian status nanti akan auto didefinisikan sebagai DP. Nah, ini misalnya 150.000. Seperti ini, maka akan distatuskan sebagai DP. Nah, ketika nanti udah tiba waktunya pelunasan, maka tinggal dilihat nih, oh dulu pernah PO nih di produk 1 ya kan, udah waktunya pelunasan, maka di sini diganti 200.000, maka status DP ini akan berubah menjadi lunas. Nah, seperti ini ya. Terus untuk bagian button ini klik arsipkan ya untuk membuat arsip tahunan. Jadi di sini nanti ringkasannya udah sangat jelas banget ya. Jadi total RTS rate-nya, total produk retur, total produk yang sukses terkirim. Nah, untuk bagian yang total produk terjual dan produk sukses terkirim ini beda ya. Untuk produk yang total produk terjual itu diambil dari modal barang nih. Nah, ini dijumlahkan semua nih. Di bagian modal barang ini dijumlahkan semua. Tapi untuk yang total produk sukses terkirim itu diambil dari data pesanan ya. Kenapa seperti itu? Karena data pesanan ini meliputi produk yang emang uangnya udah cair ya. Kita kan kebanyakan kan COD ya. Nah, itu kan kalau misalnya produknya baru dipesan hari ini kan nggak mungkin uangnya cair hari ini juga, kecuali transfer. Kalau COD otomatis duitnya kan masih menunggu dari konfirmasi pembeli ya kan. Nah, itu tidak dicatat di data pesanan. Jadi data pesanan ini hanya berisi produk-produk yang memang uangnya sudah cair ke rekening kita. Tapi untuk modal barang ini adalah produk-produk yang keluar di hari itu juga. Jadi ini basisnya real time per hari. Makanya kenapa untuk yang di bagian dashboard ini total produk terkirim, produk sukses terkirim ini adalah produk-produk yang memang udah berhasil uangnya cair gitu di rekening kita ya. Ini contohnya ketika kita klik arsip, kita buka dulu di sini contoh. Oke, ini produk digital ya. Nah, ketika saya klik arsipkan, nah di sini untuk konfirmasi arsip, nah ini kita bisa langsung lanjutkan aja, klik iya. Nanti secara otomatis script ini akan melakukan semacam copy paste lah, ibaratnya copy paste. Nah ini ya, ini ada notifikasi bahwa filenya berhasil disimpan sebagai arsip laporan 2024. Harusnya 2025, tapi karena kodenya saya fungsikan hanya untuk di tahun baru, jadi makanya dikurangi dari tahun kemarinnya gitu. Nah di sini
Harusnya ini ada ini ya di Smart Accounting. Nah, ini arsip laporan 2024. Nah, jadi dia ketika dibuka, dia berisi laporan yang sama persis dengan ini. Jadi ibaratnya itu kayak make a copy gitu ya. Terus habis itu ketika kita klik reset, maka dia akan menghapus semua data yang ada di sini. Ini peringatan, apakah ingin menghapus seluruh data? Klik ya. Nah, oke, di sini udah seluruhnya kehapus ya. Lah, tapi kenapa ini kok masih ada? Nah, itu silakan teman-teman tunggu dulu. Nah, ini di oke aja. Ini kodenya nggak usah dihapus secara manualan, itu bisa hilang dengan sendirinya. Teman-teman tunggu aja karena kodenya masih ngeload. Tapi untuk semuanya, overall udah dihapus ya. Semuanya udah dihapus, ini juga udah dihapus. Di bagian gudang juga udah dihapus. Di pembelian stok juga udah dihapus. Untuk data master dia tidak terhapus. Dan data dashboard dia juga tetap. Nah, di sini nanti dia akan auto menghilang sendiri. Oke, begitu ya. Cara penggunaan dari Sara. Semoga file ini bisa berguna buat bisnisnya teman-teman semua. Terima kasih.